Bayi untuk Sang CEO episode 41. Aku mengantar istriku, dan nanti sore aku akan menjemputnya. Mungkin ke depannya kamu akan sering melihatku ke sini, ucap Satria dengan santai, lengkap dengan senyuman miringnya. Mengabaikan Raymond yang masih ternganga karena perkataannya, Satria memilih pergi begitu saja meninggalkan Raymond. Entah kenapa Satria merasa sangat puas membuat Raymond shock seperti itu. Satria ingin Raymond tahu di mana posisinya, dan Satria juga ingin bahwa Raymond tahu jika Melissa masih menjadi miliknya. Di tempatnya berdiri, Melissa tidak mendengar apa yang dikatakan Satria dan juga Raymond. Namun, dia bisa melihat bahwa ada ketegangan di antara kedua pria itu. "Mel, siapa dia? Ya ampun, bisa-bisanya kamu diantar cowok kayak dia." Nida membuka suaranya. Dengan antusias dia bertanya pada Melissa. "Ya ampun, terus gimana tuh sama bos kita? Pak Raymond gimana ya?" Mirna menambahi. Melissa menunduk. "Aku sama Pak Raymond gak ada apa-apa kok." "Ya ampun Mel, masih saja kamu mengelak. Kita sudah pada tahu kalau Pak Ray itu suka sama kamu. Kamu gak lihat gimana mereka berpapasan? Tuh." Mirna membantah sanggahan Melissa. Rupanya bukan hanya Melissa yang melihat bagaimana Raymond dan Satria saling bersikap tegang ketika berpapasan. Mirna dan Nida juga melihatnya. Melissa hanya bisa menghela napas panjang. Pada saat itu, Raymond berjalan mendekat menghampirinya. "Kamu baru datang? Diantar sama Satria?" tanya Raymond secara terang-terangan. Melissa mengangguk. "Maaf, saya telat, Pak." "Aku gak permasalahin kamu telat atau enggak. Tapi..." Raymond menggantung kalimatnya. Ingin rasanya Raymond mengutarakan isi hatinya dan ketidaksukaannya ketika melihat Melissa kembali menjalin hubungan dengan Satria. Namun, Melissa menatap ke arah Nida dan juga Mirna yang juga berada di sana, dan Raymond memilih mengurungkan niatnya. "Ya sudah, kamu balik kerja saja." Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Raymond pergi begitu saja. Melissa menatap kepergian Raymond dengan sedih. Dia tidak pernah melihat Raymond kecewa seperti itu. Sedangkan Nida dan Mirna tampak saling menyikut satu sama lain. "Kayaknya Pak Ray cemburu." Nida membuka suaranya. "Jelas dia cemburu." Mirna setuju apa kata Nida. "Dan kamu berhutang cerita sama kita tentang cowok keren tadi," lanjut Mirna pada Melissa. Melissa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa dia memang harus bercerita pada mereka tentang Satria? Bagaimana jika mereka tak percaya dan malah menertawakannya? Melissa baru selesai menceritakan keseluruhan kisahnya dengan Satria pada Nida dan juga Mirna. Kedua gadis itu tampak ternganga tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 2 sore. Ketiganya memang baru saja mendapatkan waktu santai mereka karena siang tadi pengunjung kafe sedang penuh saat jam makan siang tiba. Melihat reaksi Nida dan Mirna yang tampak tak percaya, mereka menghela napas panjang. Sudah seperti yang dia bayangkan. Memang, tak akan ada yang percaya dengan kisah hidupnya yang seperti itu. "Kubilang juga apa, kalian gak akan mungkin percaya dengan apa yang kukatakan." "Mel, kamu sedang gak ngarang novel kan? Maksudku kisahmu sangat mirip.
dengan cerita novel yang kubaca. Jika aku hanya mengarang, kamu tidak akan melihat perut buncitku ini, dan kamu tidak akan melihat pria seperti Satria tadi pagi. Melisa menjelaskan selogis mungkin. Iya, aku tahu, tapi ini sulit dipercaya. Baru saja kemarin malam aku membaca novel karya penulis kesayanganku yang kisahnya sama persis dengan kisahmu ini. Nida masih tak mau kalah. Jadi, kamu masih menjadi istri pria tadi pagi? Tanya Mirna kemudian. Ya, kami masih suami istri. Saat itu aku hanya tinggalin dia dan berharap dia ceraikan aku. Lagi pula, semua surat-surat pernikahan kami dia yang membawa. Aku tidak bisa melakukan apapun. Itu sangat jahat dan egois, Mel. Mirna mengemukakan pendapatnya. Kamu berhak bahagia dan seharusnya suamimu itu tak lagi mengganggumu. Lanjut Mirna lagi. Aku juga berharap begitu, tapi sekarang aku jadi bingung karena dia seolah-olah menunjukkan perhatiannya padaku. Itu membuatku bimbang. Mirna lalu mengamati Melisa. Kamu menyukainya? Tanya Mirna kemudian. Melisa menatap Mirna seketika, lalu dia beralih menatap ke arah Nida. Setelah itu, Melisa menunduk dan menganggukkan kepalanya. Tak ada gunanya dia menyembunyikan hal itu. Mungkin kedua temannya itu sudah melihat dengan jelas perasaan yang tampak dari wajah Melisa. Gak apa-apa Mel, itu wajar. Kalau aku punya suami sekeren dia pun, pasti aku langsung jatuh cinta setengah mati dengan dia. Nida berkomentar. Hal tersebut membuat Melisa tersenyum lembut. Lalu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Balikan lagi sama dia? Aku harap kamu gak ngebuat ini menjadi mudah baginya, karena itu akan membuatnya semakin merendahkan kamu. Mirna memberikan nasihatnya. Aku juga gak tahu, sejujurnya aku sudah gak mau berurusan sama dia lagi. Maksudku, rasa sukaku pada dia tidak sebesar rasa inginku untuk hidup damai tanpa dia. Aku hanya ingin dia melepaskan aku. Tapi jika dia bersikap seperti ini terus, aku jadi sangsi, tidak goyah karenanya. Aduh Mel, sudahlah, terima saja dia lagi. Kayaknya dia perhatian banget deh sama kamu. Mungkin saja dia sudah berubah, seperti tokoh di novel yang kubaca. Nida memberi komentar. Nida mendapatkan hadiah pelototan dari Mirna. Jangan dengerin Nida, Mel. Bagaimanapun juga, ini dunia nyata. Dia tidak mungkin berubah dalam waktu yang singkat. Kamu harus tetap waspada dan kamu jangan mudah goyah. Apa yang dikatakan Mirna benar. Melisa harus tetap bersikap logis demi anak-anaknya kelak. Mungkin dia memang bisa memberikan Satria kesempatan kedua, tapi dia harus membuat Satria menyadari dulu di mana letak kesalahannya. Jam 3, Satria benar-benar datang. Pria itu datang tepat waktu ketika Melisa baru saja keluar dari ruangan khusus karyawan kafe. Melisa bahkan sudah siap dan sudah membawa tasnya, tanda bahwa dia memang akan pulang. Melisa melihat Satria berjalan ke arahnya. Pria itu lalu melirik jam tangannya dan berkata, "Tepat waktu, bagus," komentarnya. Melisa tidak menanggapi lagi karena Satria memilih segera membalikkan tubuhnya dan pergi lebih dulu
meninggalkan Melisa. Sedangkan Melisa menatap ke arah Nida dan juga Mirna yang kini juga sudah bersiap pulang karena berganti shift dengan karyawan lainnya. Cie, Nida menyoraki, sedangkan Mirna memilih menyikut Nida. Melisa pamit untuk pulang lebih dulu. Dia keluar dari dalam kafe dan berjalan menuju ke arah mobil Satria. Di dalam mobilnya, Satria rupanya sudah siap meninggalkan kafe tersebut. Mobil Satria akhirnya mulai berjalan. Melisa mengira bahwa Satria akan mengantarnya pulang. Namun rupanya Satria mengemudikan mobilnya ke arah yang berbeda. "Kita kemana?" tanya Melisa kemudian. "Ke dokter. Aku mau lihat bagaimana keadaan bayi-bayi itu." Satria menjawab singkat dan masih fokus dengan jalanan di hadapannya. "Aku baik-baik saja. Maksudku, ini belum waktunya memeriksakan bayi." "Baik-baik saja katamu. Kamu berdarah kemarin. Apa kamu gak khawatir terjadi sesuatu dengan bayimu?" Satria berseru keras. Melisa khawatir, tapi di sisi lain, dia takut jika hal yang terjadi dengannya beberapa hari terakhir adalah hal yang serius. Seperti mungkin dia memiliki penyakit. Melisa tidak ingin membayangkan hal itu. Dia khawatir jika hal itu membahayakan bayi-bayinya. Dengan spontan Melisa memeluk perutnya sendiri. Hal tersebut tak luput dari perhatian Satria. "Kenapa? Ada yang kamu sembunyikan dariku?" tanya Satria dengan nada tajam. Melisa menggelengkan kepalanya. "Atau jangan-jangan kamu sering mengalami hal itu? Mimisan seperti itu?" tanya Satria dengan nada menuntut. Pada akhirnya Melisa menganggukkan kepalanya. "Sudah beberapa hari terakhir aku mengalaminya." Lirih Melisa yang pada akhirnya bersikap jujur dengan Satria. "Dan kamu tidak memeriksakan diri?" tanya Satria kemudian. "Iya, karena aku takut kalau hal itu membahayakan bayiku. Maksudku, aku takut kalau terjadi apa-apa, lalu kamu memilih untuk pura-pura tak terjadi apapun. Kamu ini bodoh atau bagaimana?" Satria berseru keras memotong kalimat Melisa. Saat ini, Satria terlihat seperti orang yang begitu mengkhawatirkan keadaan Melisa. Satria sendiri tidak bisa memungkiri bahwa dia khawatir dengan keadaan Melisa. Bagaimanapun juga, saat ini Melisa sedang mengandung bayinya. Jika terjadi apapun dengan Melisa, bayinya juga pasti terkena akibatnya. Jika Melisa mengalami sesuatu yang tak wajar, seharusnya perempuan itu segera memeriksakan diri, bukan malah membohongi diri sendiri seolah-olah tak terjadi apapun yang serius dengan tubuhnya. Sial. Dengan marah, Satria mengumpat keras. Entahlah, kenapa Satria ingin marah. Dia hanya kesal karena Melisa tidak menjaga dirinya dengan baik. Satria juga lebih kesal pada dirinya sendiri karena selama 3 bulan terakhir, dia tidak memantau keadaan Melisa dengan lebih detail. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan bayinya? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang serius dengan Melisa? Bersambung, nantikan episode 42-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.